Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Resmi Bapak Ibu ya, kita lihat lini masa tentatif PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023. Kita lihat di bulan Agustus 2023, sepertinya itu minggu ketiga atau minggu keempat, tertulis plotting, konfirmasi, kesediaan, dan lapor diri. Mudah-mudahan di Agustus minggu kedua atau Agustus minggu ketiga sudah ada pengumuman kelulusan seleksi akademik PPG dalam jabatan tahun 2023 atau kelulusan pretest PPG dalam jabatan tahun 2023. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah tes kemarin, pantau terus SIM PKB secara berkala agar cepat konfirmasi. Bagi Bapak Ibu yang belum mengikuti tes seleksi akademik PPG dalam jabatan tahun 2023 atau tes pretest PPG dalam jabatan tahun 2023, harap bersabar. Mudah-mudahan di bulan Agustus ini juga ada tes seleksi akademik lagi ya, karena kemarin kan masih ada 100 ribuan Bapak Ibu ya, masih ada 500 ribuan yang menunggu untuk mengikuti tes seleksi akademik PPG dalam jabatan tahun 2023. Semoga semuanya lulus, amin. Bapak Ibu yang sudah lulus berkas, yang sudah mengikuti seleksi pretest atau lagi menunggu tes pretest atau tes seleksi akademik, itu harus bersyukur Bapak Ibu ya, karena di tahun 2023 ini sasaran awalnya itu ada 953.322 guru Bapak Ibu ya. Lalu kemudian ada yang lolos berkas, ada yang tidak mendaftar. Ini menarik sekali, kita tidak tahu mengapa banyak guru yang tidak mendaftar, kemungkinan besar ketinggalan informasi Bapak Ibu ya, hingga menyusut menjadi kurang lebih 600 ribuan guru yang mengikuti tes pretest atau tes seleksi akademik PPG. Adapun 600 ribuan guru yang sudah lulus berkas dan mengikuti seleksi akademik terdiri dari bidang ini Bapak Ibu ya. Ada 79 bidang studi PPG di tahun 2023 ini. Semoga semuanya lulus. Jika kita melihat peraturan Menteri Pendidikan nomor 54 tahun 2022, pasal 14 ayat 3, penentuan keikutsertaan calon mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dengan mempertimbangkan kriteria A. Masa kerja yang paling lama, B. Usia paling tinggi, C. Satuan pendidikan yang berasal dari daerah khusus, dan D. Perolehan nilai hasil seleksi paling tinggi. Nah, jadi dari poin A sampai D ini Bapak Ibu dilihat dari mana nih? Nah, kemungkinan baru bisa langsung dipanggil untuk kuliah PPG. Itu pun juga harus tentu sudah lulus seleksi akademik atau lulus pretest PPG. Lantas bagaimana jika tidak lulus? Jika tidak lulus seleksi akademik atau tidak lulus pretest, otomatis Bapak Ibu akan tes seleksi lagi, tes pretest lagi Bapak Ibu ya. Tentu menunggu jadwal yang akan ditentukan. Kita sama-sama mengetahui passing grade untuk pretest PPG atau seleksi akademik PPG itu adalah 60. Jadi dari 120 soal minimal Bapak Ibu bisa benar 70 atau 72 soal. Bagaimana kuliah PPG secara daring? Semua sudah saya buatkan videonya, cek saja di YouTube saya bagaimana kuliah PPG secara daring Budi Wijaya Guru. Semoga bermanfaat Bapak Ibu ya. Adapun peta konsep untuk PPG dalam jabatan secara daring, tahapannya dari pertama adalah seleksi administrasi, kedua lulus seleksi akademik, ketiga konfirmasi kesediaan, keempat penetapan calon mahasiswa PPG dalam jabatan, dan kelima adalah lapor diri. Dilanjut kuliah, keenam, ke-9 desain pembelajaran inovatif, ke-8 uji komprehensif, ini seperti sidang skripsi Bapak Ibu ya, ke-9 praktik pembelajaran inovatif, dan yang terakhir adalah UKM UKIN 4 hari dan UP 2 hari. Biasanya UP ini ada kisi-kisinya Bapak Ibu ya. Jadi gongnya PPG itu di tahap ke-10 nanti Bapak Ibu ya, tes UP dan tes UKIN. Nah, setelah Bapak Ibu lulus UKIN dan lulus UP, baru Bapak Ibu berhak mendapatkan sertifikat pendidik atau serdik. Lalu Bapak Ibu sinkronkan di Dapodik. Jika semuanya valid, barulah Bapak Ibu mendapatkan tunjangan sertifikasi. Bagaimana menurut pendapat Bapak Ibu? Tulis di kolom komentar.